sumber segala perilaku manusia itu bersumber dari hati. Kalau hatinya ada penyakit, maka perilaku manusia ini semua terpengaruh dengan penyakit itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Nurul Wala, senang sekali kita bisa bersilaturahim lagi. Senang sekali kita bisa berjumpa kembali dalam rangkaian acara yaitu Bincang Kitab Risalah Adab Sulukil Murid, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad yang membahas merinci terkait tentang etika, tata krama, adab, sopan santun yang harus dikedepankan bagi seorang murid yang hendak menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa pembahasan telah kita sampaikan, telah kita diskusikan terkait tentang makna tobat dan sebagainya. Dan pada hari ini kita akan mencoba untuk masuk ke dalam pasal ketiga dalam kitab ini, yaitu tentang menjaga hati. Bagaimana kita harus menjaga hati, dan hati itu seperti apa dimaknai oleh Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Dan kita ketahui bahwasanya apabila hati kita bersih, maka Allah akan memberinya cahaya, kesenangan, dan akan membuka baginya segala rahasia yang tersembunyi, sehingga kita bisa benar-benar merasakan kesejukan dalam menjalani kehidupan ini. Dan pada hari ini telah hadir bersama kita Habib Husin Nabil. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar, sehat Habib? Alhamdulillah sehat. Iya Habib. Kita sudah sampai di pembahasan ketiga kitab ini, dan kita akan mencoba untuk mengulik sekilas terkait tentang menjaga hati. Nah, kalau kita lihat di dalam kitab ini, di bab pertama, di situ Al-Imam Haddad menjelaskan wa 'alal muridi ayyajtahida fi hifdzi qalbihi, bahwa seorang murid itu ia harus benar-benar sungguh-sungguh tekun di dalam proses menjaga hatinya. Minal wasawisi wal afati wal khawatir rodiyah. Nah, kira-kira apa itu dari ketiga hal ini yang disebut oleh Al-Haddad, yaitu waswas, afat, dan khawatir rodiyah? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi memang beliau, Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad, memerintahkan seorang murid bersungguh-sungguh menjaga hati, fi hifdzi qalbihi, karena memang hati itu tempat pandangan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walakinnallaha yanzuru ila qulubikum, ya kan? Di dalam hadis disebutkan innallaha la yandur ila suwarikum wala ajsadikum walakinnallaha yandur ila qulubikum. Allah itu tidak memandang paras kita, pangkat kita, tapi yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hati kalian, kata Rasulullah SAW. Nah, makanya ketika hati itu menjadi tempat pandangan ilahi, seorang murid itu memang harus memperhatikan hatinya lebih dari perhatiannya kepada jasad. Jasad itu harus diperhatikan, kesehatannya, kerapiannya, tapi perhatian kepada hati itu harus lebih di atas perhatian kepada jasad. Nah, biasanya hal-hal yang merusak hati itu adalah wasawis, wal afat, wal khawatir ar-radiyah. Ini ya. Nah, makanya beliau mengatakan di dalam paragraf ini, fa innaha in dakhalathu afsadathu. Tiga hal ini kalau masuk ke dalam hati, maka akan merusaknya. Merusak kemurnian hati tadi. Kalau sudah rusak, dia tidak pantas lagi menjadi tempat pandangan ilahi. Wa ya'sur ba'da dzalika ikhrajuha minhu. Dan kalau sudah rusak, membenahinya susah. Ya'sur, mengeluarkan itu susah. Makanya langkah yang harus dilakukan apa? Sebelum masuk harus dijaga terlebih dahulu. Harus membentengi hati dari itu. Yang sudah masuk harus dikeluarkan, yang belum masuk jangan sampai masuk. Tiga hal ini. Nah, tiga hal itu apa sih? Tiga hal itu wasawis, wal afat, wal khawatir ar-radiyah tadi yang ditanyakan maknanya.
Al-wasawis itu kalau dalam bahasa Indonesia sudah dalam bahasa Indonesia jadi was-was was-was gitu ya. Was-was itu dari bahasa Arab itu al-wasawis. Kalau Imam Ghazali di kitab Minhajul Abidin dia mengatakan di dalam hati seorang hamba itu ada malaikat yang dinamai al-mulhim. Al-mulhim. Nah, malaikat ini tugasnya memberikan bisikan-bisikan yang baik ke dalam hati anak Adam. Nah, bisikannya namanya ilham. Malaikat yang memberi bisikan itu namanya mulhim. Kemudian sebaliknya ada setan yang membisikkan hal-hal yang buruk. Ini sesuai dengan hadis. Sebetulnya di dalam hadis Rasulullah pernah menjelaskan di dalam satu riwayat, jadi hati itu ada tempat bertenggernya malaikat dan tempat bertenggernya setan itu. Nah, malaikat itu mulhim. Bisikannya namanya ilham. Nah, setan yang membisikkan namanya wasawis ini. Wasawis. Bisikannya namanya waswasah. Namanya waswasah. Ini yang dijelaskan Imam Ghazali di dalam Minhajul Abidin. Jadi wasawis atau waswasah itu berasal dari setan. Dalam surat An-Nas juga dijelaskan ya. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Al-khannas itu setannya, yang khannas itu yang menyelinap. Dalam riwayat, setan itu memberikan waswasah ketika anak Adam itu berzikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, khannas. Dia menyelinap ya. Itu halus, secara halus. Iya, dia pergi, dia takut kalau anak Adam itu membaca zikir, karena setan itu takut dengan zikir. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang membisikkan waswas, bisikan-bisikan buruk. Yuwaswisu fi sudurin nas, di dalam dada manusia, yaitu di dalam hati manusia itu. Jadi wasawis atau bisikannya disebut waswasah itu lintasan hati yang bersumber dari setan. Lintasan hati yang bersumber dari setan ini cara menghilangkannya ya dengan berzikir. Kalau kita tidak berzikir, dia akan datang lintasan hati itu. Jadi zikir itu manfaatnya sangat besar sekali. Di antara manfaat zikir yang besar itu adalah menghilangkan was-was dari setan. Atau mencegah was-was setan. Sebab ketika seorang anak Adam itu berzikir, lari setan itu. Tapi lintasan hati itu kan ternyata nantinya bukan cuma dari setan. Ya. Wal afat. Nah, afat ini apa? Afat itu penyakit-penyakitnya hati. Jadi problem hati itu selain ada lintasan-lintasan yang berasal dari setan, problem hati itu diantaranya, hati itu ada penyakit-penyakitnya sama seperti jasad. Ada virus-virus di hati ini yang lebih berbahaya daripada penyakit jasad. Sebab karena hati itu sumber segala perilaku manusia, itu bersumber dari hati. Kalau hatinya ada penyakit, maka perilaku manusia ini semua terpengaruh dengan penyakit itu. Nabi juga menjelaskan, inna fil jasadi mudghah idza saluhat salahat jasadu kulluhu wa idza fasadat jasadu kulluhu ala hiya al-qalb. Jika dia baik, maka seluruh badannya baik. Jika dia rusak, seluruhnya rusak. Itu adalah sekrat hati itu, atau hati yang abstrak yang terdapat di dalam hati yang jantung, gitu ya, jantung secara fisik. Nah, ada penyakit-penyakitnya yang harus dihindari juga. Yang terakhir adalah al-khawatir ar-radiyah. Al-khawatir ar-radiyah itu lintasan-lintasan yang buruk. Prasangka buruk itu kira-kira atau gimana? Jadi lintasan yang buruk, prasangka itu bagian dari lintasan. Lintasan yang buruk itu di dalam diri manusia
lintasan sendiri itu kalau Imam Ghazali menjelaskan di kitab Minhajul Abidin, lintasan itu mungkin bersumber dari 4 hal. Yang pertama dari Allah, bisikan dari Allah. Yang kedua dari malaikat. Yang ketiga dari setan. Yang keempat dari syahwat, keinginan-keinginan nafsu. Kalau bisikan dari setan, tentu buruk ya. Sebagian ulama mengatakan mungkin buruk, mungkin baik. Baiknya itu untuk meninggalkan yang lebih baik. Atau bisikan baik yang menampakkan kebaikan padahal dengan tujuan keburukan. Gitu. Supaya kita meninggalkan tanggung jawab umpamanya. Nah, kalau bisikan-bisikan dari setan ini, kita cukup membaca zikir, dia lenyap. Tapi kalau bisikannya dari nafsu kita sendiri, mau membaca zikir ribuan kali, bisikan itu tidak akan lenyap. Nah, jadi beda cara menanganinya, bisikan yang dari setan atau bisikan yang dari nafsu. Nah, itu sama-sama ada buruknya itu ya soalnya. Ya, itu bagaimana, Habib? Menanganinya terutama dari bisikan hawa nafsu ini harus seperti apa? Nah, sebetulnya Imam Ghazali menjelaskan ciri-ciri 4 bisikan ini, ya. Ciri-ciri 4 lintasan ini maksud saya, lintasan khawatir ini. Dijelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin dan dijelaskan cara menanganinya. Kalau bisikan dari hawa nafsu itu tidak ada cara lain, cara menanganinya adalah menundukkan nafsu itu sendiri. Mengikat nafsu kita dulu. Berjihad di situ. Iya, berjihad di situ. Jadi bisikan nafsu itu sebetulnya atau lintasan maksud saya. Lintasan nafsu itu lebih sulit daripada lintasan setan. Kalau lintasan setan lintasan yang berasal dari setan kita tinggal di luar berpikir. Diri kita ya. Nah, ini diri kita sendiri yang di dalam diri kita. Yang lintasan itu juga dimanfaatkan oleh setan sebagai jalan untuk syahwat itu ya. Keinginan-keinginan nafsu. Nah, itu yang harus ditundukkan. Nah, cara menundukkan lintasan-lintasan yang berasal dari nafsu itu prosesnya akan panjang. Prosesnya akan panjang. Dan satu-satunya cara yaitu mengikat nafsu kita dengan sifat takwa dan sifat wara' itu. Sifat wara'. Sifat takwa ada penjelasan yang panjang lagi mengenai sifat takwa. Kalau definisi yang kita ketahui kan, sifat takwa itu berusaha menjalankan perintah dan menjauhi larangan secara lahiriah dan batiniah. Kemudian memiliki sifat wara'. Sifat wara' itu kehati-hatian dalam menjalani hidup ini. Benar. Tidak mengkonsumsi sesuatu yang syubhat, apalagi yang haram, atau yang haram dalam ucapan, dalam mata, dalam telinga. Nah, saya kira itu ya penjelasannya. Kalau khawatir itu lintasan-lintasan. Lintasan itu tapi ada lintasan yang baik. Nah, lintasan yang baik itu yang berasal dari Allah, dari malaikat. Walaupun Imam Ghazali di dalam kitab Minhajul Abidin mengatakan Allah itu mungkin menghembuskan lintasan buruk ke dalam diri hambanya sebagai ujian. Apakah dia sanggup atau tidak menjalankan sebagai ujian. Ketika hamba itu mulai mujahadah, Allah akan menghembuskan lintasan buruk ke dalam hati hamba itu, lulus atau tidak hamba ini. Nah, Allah menghembuskan lintasan baik dan lintasan buruk. Malaikat menghembuskan lintasan-lintasan baik. Setan otomatis full. Buruk bisa baik juga. Tapi dengan tujuan buruk. Dengan tujuan buruk. Umpamanya orang, ayo kamu berzikir sekarang. Dengan tujuan supaya dia meninggalkan mencari nafkah. Umpamanya. Atau, ayo kamu zikir sekarang. Padahal dia harusnya belajar. Sedang hadir di sekolah, umpamanya megang tasbih, subhanallah, subhanallah. Harusnya ini kan waktunya belajar. Ini di antara bisikan kebaikan setan itu, membolak-balikkan waktu kita. Waktunya belajar zikir, waktunya zikir nanti dia belajar. Waktunya zikir dia belajar. Waktunya ngobrol, waktunya berzikir. Itu orang harus tahu waktu. Dan ini, Bib, ini kan ada
ada ternyata beragam khawatir ya, ada dari Allah, dari malaikat, dari setan, dan dari hawa nafsu kita. Dan dijelaskan juga setan kadang menghembuskan yang hal baik, walaupun pada hakikatnya buruk, tapi tolak balik. Nah, gini, kira-kira apa mizan, timbangan atau tolak ukur untuk membedakan semua bisikan ini? Ya, untuk membedakannya Imam Ghazali menjelaskan di dalam kitab Minhajul Abidin itu bagaimana cara membedakannya. Seperti umpamanya kalau bisikan dari Tuhan itu biasanya hembusannya lebih kuat, lintasannya lebih kuat. Kalau dari malaikat dan setan itu lebih lemah, lebih lemah. Dari syahwat itu dia membedakannya. Kalau syahwat itu dalam menghembuskan lintasan itu tidak kreatif. Kalau setan kreatif. Kalau ada setan seninya itu kreatif ya. Jadi kalau setan itu kalau dia menghembuskan satu bisikan buruk, kemudian kita tepis bisikan ini, dia akan pindah ke bisikan buruk yang lain. Nah, tapi kalau syahwat itu membisikkan satu bisikan yang tidak baik ke dalam hati dan tidak kreatif, tidak pindah. Bisikan itu akan terus muncul sampai kita terpleset melakukan hal yang tidak baik itu. Nah, ini lebih susah dan lebih bikin marah ini ya kita. Jadi kita tepis susah itu. Jadi harus kita tundukkan memang keinginan itu. Kita kekang kalau syahwat. Dan itu ada di dalam diri kita sendiri. Dan memang makanya mungkin Nabi mengatakan bahwa jihad terbesar itu jihad melawan diri. Jihadun nafas di dalam riwayat. Qad aflaha man zakkaha, kata Allah. Telah beruntung orang-orang yang menyucikan diri, nafsunya itu ya. Jadi mungkin kalau Mas tadi tanya bagaimana membedakannya, ya memang kita harus belajar. Belajar itu fungsinya kita membaca kitab-kitab seperti Ihya Ulumuddin, Minhajul Abidin. Jadi kita tahu taktik dalam menjalani hidup dan proses dalam. Jadi setan punya seni, kita juga harus punya seni untuk melawannya. Betul. Dan terutama melawan diri kita sendiri. Melawan diri kita sendiri. Ya.